40. Pagi ini Erik sholat subuh di masjid tanpa disuruh oleh Bulan. Dia memakai sarung dan baju koko milik bapak mertuanya. Jika sudah seperti itu, penampilan Erik seperti ustadz muda keluaran dari pondok pesantren. Apalagi wajahnya sangat mendukung, good looking dan terlihat baik. Wajar kalau saudara-saudara Bulan kerap kali mengatakan kalau Bulan beruntung dinikahi oleh Erik. Tampan dan kaya menjadi tolak ukur keberuntungan bagi mereka. Langit masih gelap ketika Bulan keluar rumah setelah sholat subuh. Dia mengambil sapu untuk menyapu halaman rumah yang mulai dipenuhi dedaunan dari pohon mangga di depan rumah. 2 hari ibunya tidak pulang, rumah ini belum sempat dibersihkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan menghentikan aktivitasnya setelah menjawab salam dari Erik yang baru pulang dari masjid. Pria itu berhenti di depan Bulan, otomatis Bulan mengulurkan tangan untuk mencium punggung tangan suaminya. Anggap saja Bulan sedang menambah pahala pagi ini. Awalnya Erik terlihat bingung, tapi Bulan lebih dulu meraih tangan dan mendapatkan kecupan di punggung tangan Erik. Seketika senyum tertahan terbit di bibir Erik. Dia menahan diri untuk tidak menangkup wajah Bulan dan mencium keningnya seperti kebanyakan suami mencium istrinya. Erik takut mendapat amukan dari Bulan jika tiba-tiba mencium keningnya. Walaupun Bulan semakin pasrah dan luluh, Erik cukup paham seperti apa istrinya. Suasana hati Bulan sangat sulit ditebak. Memang Bulan hampir tidak pernah marah dengan berteriak, tapi setiap Erik salah bicara atau melakukan sesuatu yang tidak Bulan sukai, ada saja kata-kata pedas yang keluar dari mulut Bulan dan membuat Erik merasa tertampar. Jadi lebih baik Erik tidak membuat gara-gara. Loh, sendalnya kok cuma satu mas? Satunya kemana? Awalnya Bulan ingin lanjut menyapu, tapi saat menunjukkan pandangan, dia malah salfok dengan kaki Erik. Kaki kanannya memakai sendal, sedangkan sebelah kiri tanpa alas kaki. Erik menggaruk-garuk tengkuknya. Dia tersenyum kaku. Hilang mungkin. Jawabnya ragu, sebab dia juga tidak tahu kemana perginya sendal sebelah kirinya. Sudah dicari ke sana kemari tapi tidak ketemu. Mau bilang dicuri, tapi untuk apa orang mencuri sendal hanya sebelah? Kenapa tidak sekalian sepasang? Kok bisa? Sudah mas cari belum? Berbeda dengan Erik yang tampak santai, Bulan malah panik. Pasalnya dia tahu berapa harga sendal milik suaminya. Erik mengangguk, mas sampai pulang terakhir karena nyariin sendal. Dibantu cari juga sama Pak Ustadz, tapi tidak ketemu. Tadinya sendal ini mau mas tinggal saja, kata Pak Ustadz suruh dibawa. Takutnya orang sengaja ngumpetin biar mas tidak bawa pulang sendal yang sebelah. Tuturnya, dia tiba-tiba terkekeh geli sendiri. Dipikir-dipikir, dia seperti orang gila. Jalan dengan satu sendal, bisa-bisanya masih ketawa. Nih, tolong mas sapu halaman. Bulan menyerahkan sapu lidi di tangannya pada Erik. Aku mau cari sendal mas satunya di masjid. Lagian kenapa juga ke masjid pakai sendal mahal? Bulan sedikit mengomel. Kalau harga cuma 500 ribuan, Bulan juga malas mencarinya. Masalahnya sendal Megan merek itu harganya hampir 2 jutaan. Erik bengong menatap sapu di tangannya, sedangkan Bulan sudah melenggang jauh dari halaman rumah. Tunggu Bulan. Erik melempar sapu lidi begitu saja dan mengejar Bulan Megan satu sendal yang masih melekat di kakinya. Ya ampun, dia lari atau bagaimana? Erik menggeleng melihat jalanan yang sepi. Bulan sudah tidak kelihatan lagi, pasti sudah masuk ke gang masjid. Bergegas Erik lari dan mendapati Bulan sedang bicara dengan seorang pria muda di depan masjid. Alih-alih ingat dengan sendalnya, Erik malah geram melihat pemandangan itu. Dia menghampiri keduanya dengan ekspresi yang tidak terbaca. Astagfirullah Asep, kenapa harus mencuri? Ucap Bulan. Erik yang tadinya ingin menginterogasi pria itu, sekarang malah bengong karena mendengar ucapan Bulan. Seketi Erik menatap pria itu dari ujung kaki sampai kepala. Padahal penampilannya sudah seperti orang benar dan alim. Asep menunduk dan mengeluarkan sendal milik Erik dari balik punggungnya. Tadi Bulan sudah sempat melihat sendal Erik ada di tangan Asep, tapi malah disembunyikan di balik punggung. Saat Bulan datang, Asep sedang mondar-mandir di depan masjid seperti mencari sesuatu. Bulan tentu saja curiga. Begitu menghampiri Asep, dia melihat barang bukti ada di tangannya. Maaf Bulan, saya hilaf. Ucapnya penuh sesal sekaligus malu. Sendal itu disodorkan pada Bulan, tapi Erik yang mengambilnya karena tidak mau Bulan sampai bersentuhan dengan Asep.
Kamu nyuri kok tanggung-tanggung, kenapa tidak sekalian dua-duanya? Semprot Erik sewot. Bulan melirik Erik dan memberi kode agar Erik diam. Kamu sering mengambil sendal jamaah? Tanya Bulan, intonasinya masih rendah dan tidak berniat menghakimi. Asep menggeleng cepat. Ini pertama kali. Erik tiba-tiba tertawa tanpa bisa ditahan. Hahaha, baru pertama kali sudah ketahuan. Selorohnya, Mas. Bulan memukul lengan suaminya. Sekarang wajah Asep semakin merah karena malu. Erik hanya menyengir dan mengunci mulutnya rapat-rapat, daripada dia kelepasan lagi. Umi sedang sakit, aku belum ada uang untuk bawa Umi berobat. Lirih Asep. Bulan menghela nafas berat. Dia percaya alasan Asep walaupun tidak membenarkan perbuatannya. Asep dan keluarganya hidup sederhana. Sehari-hari Asep mengurus masjid dan mendapat upah yang diambil dari iuran warga. Apa warga sini pernah menolak bantuan kamu? Kan tidak, Asep. Ujar Bulan tak habis pikir. Semua warga selalu mengulurkan tangan pada keluarga Asep jika mendapat musibah dan kesulitan. Bulan heran saja kenapa Asep memilih untuk mencuri. Saya sudah terlalu sering menyusahkan warga. Jawabnya, cek, kamu pikir mencuri sendal ini tidak membuat saya susah? Lihat, kaki kiriku jadi penuh tanah begini. Erik mengangkat kaki kirinya yang penuh tanah. Lihat, kebetulan salam habis hujan deras. Jadi banyak kubangan air dan tanahnya menjadi becek. Bulan mendelik menatap suaminya. Erik masih saja memotong obrolan mereka walaupun sudah diminta untuk diam. Sekali lagi saya minta maaf. Ucap Asep penuh penyesalan. Asep, lain kali jangan seperti itu lagi. Masih untung sendal Mas Erik yang diambil. Kalau orang lain bagaimana? Warga pasti akan kecewa dengan perbuatan Asep. Tegur Bulan menasehati. Lebih baik Asep pulang, bantu Umi siap-siap. Kita bawa Umi ke rumah sakit, nanti aku akan datang ke rumah. Assalamualaikum. Bulan berlalu sembari menggandeng tangan Erik dan membawanya pergi dari saja. Erik ogah-ogahan pergi dari sana. Dia tidak terima ada pencuri dibiarkan begitu saja setelah tertangkap basah. Minimal dipukul dulu, ini malah mau membantu orang tuanya berobat ke rumah sakit. Enak sekali maling yang ketemu kamu. Bukannya jera, nanti malah mengulangi lagi. Minimal biarkan aku memukul wajahnya dulu. Erik mengoceh sepanjang jalan. Ngaca Mas, ngaca, sahut Bulan tenang. Kalau aku kejam, mungkin sekarang kita tidak sama-sama lagi. Lagi-lagi Erik dibuat bungkam. Dia jadi ingat perbuatannya pada Bulan. Terang-terangan dia masih menjalin hubungan dengan Selin di depan Bulan, tapi ketika meminta kesempatan, Bulan bersedia memberikannya tanpa menghakimi lebih dulu. Bahkan tidak jadi meminta cerai. Lain kali boleh dikurangi cabenya. Tanya Erik lirih. Dia seperti kehilangan muka di depan istrinya. Apa hubungannya dengan cabe? Pedes Bulan, omongan kamu pedes banget. Sahut Erik dengan wajah frustasi. Bulan malah tertawa. Dia sangat puas melihat Erik seperti itu. Sengaja, biar sadar. Cium juga nih. Pekik Erik gemas. Dia sudah menangkup kedua pipi Bulan dan hampir menciumnya. Tiba-tiba dari rumah sebelah ada yang berteriak. Istighfar masih subuh. Seru Talia sambil terkekeh. Bulan menjadi sangat malu dan tidak berani menoleh pada kakak sepupunya. Dia langsung masuk ke dalam rumah, meninggalkan Erik yang masih berada di halaman rumah. Bersambung. 41. Asep tidak berbohong soal pengakuannya tentang uminya yang sakit, hingga dia hilaf menyembunyikan sendal mahal milik Erik. Dengan tujuan agar si pemilik sendal tidak berpikir bahwa sendalnya sengaja disembunyikan untuk dicuri. Sayangnya Erik membawa pulang sebelah sendalnya yang tersisa atas saran dari Pak Ustadz yang mempunyai sholat subuh. Dan berakhirlah dengan Asep yang tertangkap basah oleh Bulan. Sekarang pasangan suami istri itu sudah berada di rumah Asep untuk menjemput mereka. Kondisi Umi Farida cukup lemas, wajahnya pucat pasi. Umi Farida sampai harus dibopong Asep saat dibawa ke dalam mobil. Erik meskipun sebal pada pria bernama Asep itu, dia tetap mau mengantar mereka ke rumah sakit. Tentu saja karena Bulan yang meminta. Jika bukan karena Bulan, mana mungkin dia mau berbaik hati pada orang asing. Terlebih orang itu sudah berbuat buruk padanya. Neng Bulan, terima kasih sudah menolong Umi. Maaf jadi merepotkan. Umi Farida bicara sangat pelan, seolah-olah hanya itu tenaga yang tersisa untuk bicara.
Bulan menoleh, menatap Umi Farida bersama Asep yang duduk di belakang. Tubuh lemas Umi Farida bersandar di bahu Asep. Sama sekali tidak merepotkan, Umi. Semoga setelah ini Umi cepat sehat, ujar Bulan lembut. Mobil yang dikemudikan Erik berhenti di rumah sakit yang sama dengan tempat mertuanya dirawat. Bulan sengaja memilih rumah sakit ini supaya bisa sekalian menemani bapaknya. Umi Farida segera dilarikan ke UGD lantaran pingsan di tengah perjalanan. Lagi-lagi Erik kembali membantunya. Dia meskipun kesal tapi langsung mengurus administrasi rumah sakit untuk Umi Farida. Tadinya Bulan sudah menyodorkan kartu ATM pribadi miliknya, tapi dikembalikan oleh Erik dan diganti dengan kartu AM-nya. "Engkasih Mas, jadi menyusahkan Mas Erik, padahal aku yang ingin membantu Umi," ucap Bulan. Kali ini Erik cukup lega mendengar Bulan bicara, sebab tidak ada kata-kata pedas dan tajam di dalamnya. Nada bicaranya juga cukup lembut. "Hanya makasih." Erik menaikkan sebelah alisnya. Lalu, Bulan menatap dengan dahi berkerut. Erik mendekat dan berbisik di telinga istrinya. "Beri aku ciuman," pintanya. Mata Bulan membelalak sempurna. Tidak mungkin semudah itu dia memberikan ciuman untuk Erik, meskipun sebelumnya Erik sudah mencuri ciuman pertamanya. Bulan merasa belum cukup membuat Erik membayar semuanya, pada harga dirinya yang terluka dan diinjak-injak. Bukan karena Bulan dendam, dia hanya ingin membuat Erik tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari jika memang ingin berubah. Menolong itu harus ikhlas, jangan mengharap imbalan dari manusia, sahut Bulan. Erik tampak kecewa mendengarnya, tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika Bulan tidak bersedia memberikan ciuman, maka Erik sendiri yang akan mengambilnya. Baiklah. Erik pura-pura pasrah menerimanya agar Bulan tidak curiga bahwa dia sedang diintai dan hanya menunggu waktu yang tepat bagi Erik untuk eksekusi ciuman. Keduanya kemudian beranjak ke ruang UGD karena sudah menyelesaikan administrasi. Di depan UGD, Asep tampak duduk termenung dengan kepala tertunduk. Dia menunggu kabar dari dokter yang belum keluar menangani uminya. "Kamu bawa uang cash?" tanya Erik. Bulan mengangguk. "Mas Erik mau beli apa?" tanyanya sembari mengeluarkan dompet dari dalam tasnya. "Berikan pada pria itu untuk beli makanan dan ongkos mereka, nanti aku ganti," ujar Erik sembari mengarahkan dagunya menunjuk Asep. Bulan diam-diam mengulum senyum. Dalam hati, dia merasa bangga pada suaminya yang tidak perhitungan pada orang lain dan bermurah hati. Bulan bahkan belum berpikir sampai sana, tapi Erik lebih dulu memikirkan Asep yang memang tidak memiliki uang. Bulan menyodorkan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan pada Erik. Semua uang yang tersisa di dompetnya dan hanya meninggalkan uang kecil saja. "Cuma ada ini, semoga cukup," ujarnya. Erik tidak mau menerimanya. "Kamu saja yang memberikannya, aku malas lihat wajahnya." "Astagfirullah Mas Erik, tidak boleh seperti itu," tegur Bulan pelan. Belum genap 5 menit dia memuji-muji Erik dan merasa kagum. Sekarang sudah dibuat istighfar lagi dengan ucapannya. Erik tidak menggubris, dia memang tidak suka melihat Asep. Mau bagaimana lagi? Asteris. Selesai dengan urusan Asep dan Umi Farida, kini Bulan dan Erik sudah berada di kamar rawat inap Pak Abdul. Begitu mereka datang, Bintang langsung pamit pulang untuk bersiap karena harus kuliah jam 9 nanti. "Kondisi kesehatan Pak Abdul mengalami perkembangan yang pesat, sudah bisa jalan dengan normal dan menggerakkan tangannya. Karena sebelumnya kaki serta tangannya sulit digerakkan lantaran banyak luka di lutut serta siku. Bapak sudah sehat, kemungkinan besok diperbolehkan pulang. Kalian sudah terlalu lama di sini dan harus mengorbankan pekerjaan, sebaiknya hari ini kembali meneror saja ke Jakarta, jangan sampai Bapak mengacaukan pekerjaan kalian," ujarnya. "Bapak jangan merasa sungkan, kebetulan saya tidak perlu datang ke kantor, pekerjaan bisa diselesaikan di rumah. Tapi Bulan memang harus kembali karena hanya 2 hari saja," jawab Erik menjelaskan. Bulan mengangguk membenarkan. "Nanti Bulan pulang lagi kalau libur." "Iya Neng, sesempatnya kamu saja, asal tidak mengganggu pekerjaan. Lagi pula ada ibumu dan Bintang." Mereka berempat kemudian mengobrol dan Bulan membicarakan soal Umi Farida yang sedang dirawat juga di rumah sakit ini. Banyak hal yang mereka bicarakan dan sesekali diselingi dengan candaan hingga suasana menjadi lebih hidup. Erik semakin dekat dan membaur dengan mertuanya. "Ibu boleh bertanya, tapi mungkin akan sedikit menyinggung,"
Ujar Bu Ainun pada anak dan menantunya. Boleh Bu. Keduanya kompak menjawab. Kalian tidak menunda memiliki anak kan? Tanya Bu Ainun hati-hati. Bulan dan Erik sontak saking pandang untuk beberapa saat, lalu membuat pandangan ke arah lain. Berbeda dengan Erik yang terlihat biasa saja, Bulan justru dibuat merona karena pertanyaan itu. Selama ini dia belum memiliki bayangan untuk melakukan hubungan suami istri dengan Erik. Bahkan sama sekali belum terpikirkan. Tidak Bu, tolong doakan supaya Bulan cepat hamil. Sahut Erik. Sementara Bulan tidak berani menjawab. Jawaban Erik terdengar sangat melegakan bagi Bu Ainun yang sempat berpikir jika mereka berdua menunda kehamilan. Amin. Pasti ibu selalu mendoakan kalian supaya secepatnya diberi anak-anak yang soleh dan soleha. Ucapnya, untuk yang satu ini, jangan kalian jadikan beban ya nak walaupun harus menunggu beberapa waktu. Anugerah itu akan datang di waktu yang tepat, tapi jangan lupa berdoa. Sambung Pak Abdul. Iya Pak, kami mengerti. Sahut Erik. Bulan sama sekali tidak berkomentar dan hanya mengangguk atau senyum saja. Asteris. Bulan dan Erik sampai di Jakarta pukul 10 malam. Keduanya langsung naik ke lantai 2 karena harus istirahat. Terlebih Bulan, besok pagi dia sudah berangkat ke kantor. Bulan berjalan cepat menuju ke kamarnya. Ketika akan membuka pintu, dia menoleh ke samping lantaran melihat Erik berhenti di sebelahnya, padahal kamar Erik masih beberapa langkah lagi. Mas Erik mau apa? Tanya Bulan. Erik menatapnya tak habis pikir. Mau apa katamu? Jangan bilang aku tidak boleh tidur satu kamar denganmu. Bulan, jangan lupa 2 malam di Bandung kamu selalu tidur di pelukanku. Bulan mencebikan bibir karena tidak setuju dengan pernyataan Erik. Lebih tepatnya Mas Erik yang memelukku. Erik berdecak. Sama saja. Pokoknya mulai detik ini tidak ada yang mananya pisah kamar. Ujarnya kemudian membuka pintu dan menyelonong masuk ke kamar tersebut. Bulan juga tidak melayangkan protes. Dia juga merasa memang perlu tidur satu kamar jika menginginkan rumah tangga yang normal. Bersambung. 42. Erik sudah seperti bayi koala yang menempel di punggung induknya. Tidak hanya tangan yang melingkar di perut Bulan, namun satu kakinya juga ikut mengapit Bulan ke dalam pelukannya. Momen di mana Bulan kembali mengizinkan Erik untuk memeluknya, digunakan sebaik mungkin oleh Erik tanpa berniat menyia-nyiakan waktu yang ada. Bulan layaknya guling empuk dan hangat yang mampu membuat Erik betah memeluknya erat-erat. Hatinya dipenuhi bunga yang bermekaran hanya karena diizinkan memeluk istrinya. Apalagi jika diberi kesempatan untuk berbuat lebih. Alih-alih terlelap setelah melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta, bahkan kurang tidur selama berada di Bandung, dua sejoli itu malah masih terjaga hingga pukul 12 malam. Sudah 1,5 jam mereka berada dalam posisi seperti itu, saling diam, memejamkan mata namun tidak tertidur. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Bulan, panggil Erik lirih. Dia tahu istrinya belum tidur walaupun tidak ada pergerakan dalam pelukannya sejak tadi. Bulan yang tengah memejamkan mata, kini mengerjap dan menyahut. Kenapa? Suaranya pelan. Dia sebenarnya sudah mengantuk, hanya saja belum bisa tidur. Erik membuat gerakan lembut naik turun di permukaan perut Bulan yang berbalut baju tidur lengan pendek. Kemarin saat di Bandung, Bulan belum berani memakai baju lengan pendek di depan Erik, hanya hijabnya saja yang dilepas. Sekarang dia terlihat membiasakan diri untuk memperlihatkan lekuk tubuhnya pelan-pelan. Kapan kamu siap memberikan hakku? Tidak berbasa-basi dulu, Erik langsung bertanya ke intinya. Tidak ada malu-malunya, padahal hubungan mereka baru akan dimulai. Erik yang memang sudah serius ingin memperbaiki pernikahannya dan sudah membayangkan memiliki keluarga kecil bersama Bulan, memilih untuk tidak berbasa-basi agar semuanya berjalan dengan cepat. Bulan mendadak tercekat, tenggorokannya tiba-tiba mengering dan merasa butuh banyak air minum agar bisa menjawab pertanyaan Erik. Perlahan, Bulan menyingkirkan tangan Erik di perutnya. Aku mau minum dulu, ujarnya terlihat ingin menghindar dari pertanyaan. Menyadari hal itu, Erik segera menahan pergerakan Bulan agar istrinya tidak turun dari ranjang. Biar aku saja yang turun ke bawah. Dingin atau hangat? Tanya Erik sembari turun dari ranjang. Kebetulan di kamar yang ditempati Bulan tidak ada stok air minum karena mereka juga baru tiba 2 jam lalu. Dingin, Bulan menjawab singkat. Dia mendadak kehilangan rasa percaya dirinya di depan Erik.
Bahkan untuk sekedar menatap mata suaminya saja Bulan merasa malu. Erik mengulum senyum. "Aku belum memulai, kamu sudah kepanasan," ujarnya terdengar meledek. Erik sempat mengacak pucuk kepala Bulan sebelum keluar dari kamar. Bulan menghela nafas dan mencoba mengatur detak jantungnya yang mendadak tidak beraturan sejak Erik mempertanyakan haknya. Cepat atau lambat, Bulan akan memberikan haknya pada Erik. Menyempurnakan pernikahan mereka. Semua itu hanya butuh kesiapan Bulan. Air minum dari tangan Erik diteguk Bulan tanpa sisa. Rasa haus di tenggorokannya benar-benar nyata dan dia merasa lebih lega setelah membasahi tenggorokannya dengan segelas air dingin. Erik duduk di sebelah Bulan dan mengusap-usap kepalanya. "Kamu benar-benar haus?" tanyanya lembut. Erik pikir Bulan hanya sedang mengulur waktu untuk menjawab pertanyaannya dengan pura-pura ingin minum. Bulan mengangguk kecil. Dia mendadak canggung dan malu di depan Erik. Karena sebelumnya tidak pernah dia membicarakan hal seperti ini dengan seorang pria. "Soal pertanyaan Mas Erik yang tadi, sejujurnya aku belum siap." "Maaf," lirih Bulan tanpa kebohongan. Wajahnya sampai merona dan menunduk. Erik mengangguk. Bulan tidak tersentuh sebelumnya, jadi Erik berusaha untuk memahaminya. "Aku mengerti, tidak masalah kalau menundanya sementara. Tapi kita perlu melakukan kontak fisik yang lebih intim supaya terbiasa. Dimulai dari berciuman contohnya," ujar Erik kemudian terkekeh menggoda. Dia mencoba mencairkan suasana karena Bulan seperti kehilangan jati dirinya. Tidak biasanya Bulan malu dan canggung padanya. Seketika Bulan melirik Erik dengan bibir sedikit mencebik. "Itu nanti saja, tidak perlu dibicarakan saat ini juga," katanya. Erik semakin merapatkan tubuhnya, dia sengaja. "Nanti kapan? Kita perlu saling mengenali anggota tubuh masing-masing, anggap saja sebagai pemanasan." Erik tidak melepaskan pandangannya dari bibir ranum Bulan yang memiliki warna merah muda alami, tanpa polesan lipstik. Ditatap begitu intim, Bulan merasa dirinya sangat kecil. Sedikitpun Bulan tidak berani menatap mata Erik lebih lama. "Boleh ya," bujuk Erik. Entah sejak kapan Erik meletakkan sebelah tangannya di pinggang Bulan, tahu-tahu Bulan merasakan gerakan lembut di sana. Bulan terdiam cukup lama, namun tidak melihat penolakan, membuat Erik berani mengangkat dagu Bulan agar menghadap ke arahnya. Naluri Erik menuntunnya untuk mendekatkan wajah. Dia tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Pernah merasakan manisnya bibir Bulan, membuat Erik merasa candu ingin mengecapnya lagi. Bulan memejamkan mata saat melihat wajah Erik sudah sangat dekat. Kedua tangannya meremas ujung baju tidur berbahan satin. Bulan gugup, malu, tegang, dan berbagai perasaan bercampur jadi satu. Dia membeku, tubuhnya mendadak panas saat merasakan sapuan bibir dan lidah Erik di bibirnya. Ciuman itu pelan, lembut namun dalam. Sampai akhirnya Bulan tersedak karena hampir kehabisan nafas. Dia kemudian mendorong dada Erik agar melepaskan ciumannya. "Ingin menyiksaku atau bagaimana?" tegur Bulan dengan bibir mencebik. Dadanya naik turun, nafasnya tersenggal-senggal. Erik tersenyum lembut, dia menyeka sudut bibir Bulan yang basah akibat ulahnya. "Maaf ya, Mas terlalu bersemangat. Lain kali kamu harus menyambutnya," ujarnya. Bulan tidak menjawab karena sudah sangat malu. "Ayo tidur, kamu harus bekerja besok," ajak Erik. Sejak obrolan malam itu dan ciuman kedua mereka, hubungan Erik dan Bulan mengalami banyak kemajuan. Erik tidak segan-segan menunjukkan rasa sayangnya pada Bulan, entah memeluk, mencium kening, pipi maupun bibir. Bulan juga menerima semua bentuk kasih sayang dari suaminya, hanya saja belum berani memulai duluan. Meski hubungan sudah sejauh itu, namun keduanya belum melakukan hubungan suami istri. Erik tetap menunggu sampai Bulan benar-benar siap. Dia tidak akan memaksa Bulan karena ingin menciptakan kenangan yang indah untuk istrinya jika waktunya tiba. Pagi ini keduanya sedang dalam perjalanan ke rumah Tante Belina, adik dari Mama Soraya. Tante Belina mengadakan acara pesta ulang tahun anak ketiganya yang ke-12 tahun. Semua keluarga besar dan kerabat diundang. Begitu sampai di kediaman itu, keduanya disambut dengan hangat. Bulan baru 3 kali bertemu keluarga Tante Belina saat di acara pernikahannya, dan acara penting keluarga. Dari semua keluarga Erik, Tante Belina yang paling menonjol karena menikah dengan salah satu pemilik perusahaan terbesar di ibu kota. Hidupnya penuh kemewahan,
Namun, Bulan sedikit tidak nyaman jika bertemu dengan anak kedua Tante Belina. Namanya Rachelin, 19 tahun. Semakin diperhatikan, Bulan merasa Rachelin selalu berusaha mencari perhatian suaminya saat mereka berkumpul. Kak Erik, Rahel kangen. Gadis yang sejak tadi Bulan cari keberadaannya, kini muncul dengan senyum lebar dan menubruk Erik begitu saja. Memeluk erat, bergelayut di lehernya. Cek, kamu bukan anak kecil lagi. Erik menyingkirkan Rahel dari tubuhnya. Dia tidak nyaman. Rahel menjadi cemberut. Ini pertama kalinya dia mendapat penolakan dari Erik. Kamu mengambil Kak Erik dariku. Sinis Rahel pada Bulan dengan tatapan penuh kebencian. Bulan yang sejak tadi tidak melakukan apa-apa, hanya terdiam melihat kebencian yang ditunjukkan oleh adik sepupu suaminya. Jangan kekanakan, Bulan istriku. Kamu harus sopan padanya, tegas Erik. Rahel membuang muka. Jangan harap, sinisnya kemudian berlalu. Erik mengusap-usap punggung Bulan. Dia terlalu dimanja semua orang. Maaf ya, ujarnya lembut. Kalau bukan keluarga, sudah kucabik-cabik mulutnya yang tidak sopan itu. Sahut Bulan datar. Erik tahu sebenarnya Bulan sangat kesal, tapi tidak menunjukkannya. Cemburu, goda Erik. Bulan memutar malas bola matanya. Masih tanya, tidur di luar malam ini. Bulan berlalu pergi. Erik mengejarnya dengan panik. Sayang, kamu tidak serius kan? Wajah memelas. Bulan tidak sekejam itu, dia hanya ingin mengerjai Erik karena sudah meledeknya. Apa aku terlihat bercanda? Ucap Bulan tanpa senyum sedikitpun. Erik hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Dia terancam tidur di luar malam ini. Bersambung.